Andoryu yang sama-sama mengamankan karya Purple Buff terlebih dahulu untuk amunisi mereka setelah sukses dengan Orange-nya. Belum ada gangguan yang diutus juga nih dari Killboy dan juga Chaknu. Mereka bakalan mengarah ke area yang cukup berlawanan juga ya. Dimana Killboy-nya di sini ngebantuin ke area Kai untuk ngambil satu monster jungle, ngasih impact juga sih. Wah. Untuk Kairi. Ini penting sih, soalnya Kairi dengan level 3 kan dia udah siap buat team fight kan. Dia langsung coba invasi dan dapetin lava golem. Sama adanya Fire Beetle di bagian atas. Ya. Sehingga akan menyulitkan untuk Andoryu mendapatkan level 4-nya. Lihat dia masih tertinggal beberapa experience. Meskipun masih ada Scavenger Crab di bagian atas. Ukir dan juga Chak Mamba atau Chaknu. Ini membuka visions. Memberikan perlindungan ke arah Andoryu yang sudah tertinggal beberapa experience di bawah Kai. Iya. Tadi kalau kita telik dari emblem yang sempat muncul beberapa saat ada 4 Tenacity dari Fnatic Onyx ya. Melihat memang dari karakteristik Smart Omega punya hero ini damage semua loh. Bahkan hingga dengan roamer mereka juga balancing antara damage dan juga power CC. Serta badan juga gak sih? Tapi nampaknya hampir ya Killboy. Ini bakal coba dipanis sepertinya Flicker kah? Masih bisa selamat tanpa flicker. Wow. Untungnya ada Terrence Rage yang digunakan untuk menghindar dari barrier yang dibuka oleh Chaknu. Bagus banget ya. Karena memang nanti setup dari Killboy juga dibutuhkan untuk ada di area turtle. Dan itu jadi good news juga ketika flicker tidak terbuka dari kejutan maut yang dibuka oleh Smart Omega. Tapi nampaknya dengan adanya informasi, Smart Omega membuka inisiasi di area turtle. Sedangkan di area top lane, ini Ryota udah mulai berhasil unlock ke posisi level 4-nya. Dan nampaknya tidak ada kontestasi dari turtle kita yang pertama. Iya, ini kayaknya Fnatic Onyx sudah mempersiapkan sesuatu ya. Mereka nggak coba komit ke arah turtle pertama. Harusnya. Mereka fokus untuk ngambil 2 buff terlebih dahulu untuk Kairi dan kayaknya bakal coba team fight sekarang. Terbukti Lutfi sudah mulai join juga. Ada lantern yang dibuka, Ryota terpaksa flicker untuk melarikan diri. Frigid Glacier menangkap Lutfi. Lutfi masih aman sepertinya untuk bisa disengage tanpa menggunakan spellnya. Itu dia ya, lantern yang selalu akan dibahas menjadi karakter dari Suns. Dengan Sushi-nya ketika tim fight besar yang harus membawa 3 pemain lainnya juga dari Fnatic Onyx. Tapi sayang sekali sini belum ada kompensasi, hanya teori-teori ancaman yang coba untuk dibuka dari Fnatic Onyx. Selanjutnya dari Smart Omega juga belum mau untuk memberikan 1 buah inisiasi tambahan walaupun Kairi. Wah, ini sekarang terkena efek knock up-nya dan langsung dibuka Zaman Force diaktifkan Killboy. Terpaksa flicker dan ternyata nggak bisa escape dari Shadow Kill. Andoryu mendapatkan first blood-nya. Oke, itu dia setup yang tidak diduga oleh Fnatic Onyx. Harus terhenti dengan adanya sisi power yang dikeluarkan oleh teman-teman Smart Omega. 1 pemain down untuk tidak ada pertukaran. Total 2 keunggulan yang membuat teman-teman Smart Omega memimpin tipis dari segi perekonomian. Dan dilanjutkan dengan adanya power dari bagaimana god lane mereka tadi yang proaktif juga gak sih? Gak ada yang nyangka akhirnya rotasi juga ke arah mid lane. Iya, soalnya jarang kan kita lihat adanya gold lane di menit ketiga udah mulai jalan. Mungkin biasanya ada cloud ya, cuman kan sekarang kondisinya gak ada cloud tapi Harit yang digunakan juga oleh JOWM. Tapi untuk 3 menit game berjalan, ini keuntungan ada di Smart Omega. Dari segi objektif mereka dapat turtle, dari segi point kill first blood juga mereka amankan. Dan entah kenapa, aku belum melihat adanya pergerakan Kairi sama sekali nih Cipi. Iya belum ya, di sini pergerakan Kairi masih tertahan karena memang tumat sisi yang dihasilkan dari Smart Omega sih. Yang ngebuat kayak tadi pergerakan dari Kairi-nya terbatas banget. Dari Zaman Force, ada Chaknu dengan wall charge 1,8 detik di sana. Tapi lihat di area bottom lane, 1v2 situation. Mencoba untuk mempanis JOWM. Tapi sangat sulit ya, belum ada damage yang cukup dari cewek. Meskipun ada backupan dari Killboy dan turtle kedua di menit keempat sudah mulai available untuk di setup. Chaknu mencoba untuk reset sebanyak mungkin karena Fnatic Onyx sepertinya sudah. Sehingga mid game dan late game potensial yang nantinya bakal coba untuk dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Sedangkan kalau kita lihat pasca pause, ada 1 buah gerakan Killboy. Wah, Tyrant's Revenge yang connect memang kehilangan pasifnya. Ukir terpaksa flicker. Kuat Shadow dan Shadow Kill, Final Slash diaktifkan. Masalah Sans terpanis dan Lutfi dalam bahaya, flickernya gagal dan juga Primal Wrath belum bisa diaktifkan. Kairi berusaha menahan turtle-nya, tapi panis terlebih dahulu ke arah Andoryu dan gak ada yang jungle membuat Kairi bisa untuk mendapatkan tarik kedua dan double kill di tangan Kairi beserta turtle kedua. Oh wow, itu dia ya, jual beli serangan dan juga outplay momen yang bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Tapi nampaknya Killboy masih mau lebih. Wah, ini dikejar lagi enhance sword-nya oleh Kairi, gak mau terlalu maju ya. Ingat, gak boleh terlalu overcommit karena memang dari seorang Aurora juga bisa untuk menghindar. Tapi lihat itu JOWM terdeteksi mencoba untuk dipanis. Kairi harus berhati-hati dengan adanya Zaman Force, dikejar dengan Lantern Flare. Masuk cewek dengan beberapa Phantom Step terakhir mempanis JOWM untuk pertama kalinya. Killboy
memang memberikan gertakan dengan Tyrant's Rage, tapi Chaknu juga terlalu depan diangkat. Knock up oleh Suns dan dia Wild Charge untuk defensif dikeluarkan. Yes, Wild Charge untuk mundur tapi alih-alih mengamankan karya objektif tim Fight memang belum bisa untuk di follow up. Andrew membayar nyawa teman-temannya dengan mengambil karya Purple Buff dari Kairi dan juga kekosongan yang terjadi di area bottom lane dimaksimalkan oleh cewek dan mid lane. Wah, ini bener-bener saling bertukar keuntungan ya. Tapi Purple Buff juga diambil sehingga akan lebih menguntungkan karena Fnatic Onyx. Kiboy mempersiapkan di dalam ambushnya. Tyrant Rage yang digagalkan, dikokang tapi belum coba dilontarkan. Dan inner turret di menit ke-6 CP dihancurkan oleh Fnatic Onyx. Wow, ini menit ke-6 dan ini yang kita butuhkan dari awal tadi ya. Early memang bisa dipegang oleh teman-teman dari Smart Omega, tapi Fnatic Onyx mereka mendapatkan kembali celah untuk bisa mencari kompensasi. Tapi in another side ada Andrew juga yang berhasil melakukan mirroring. Inner turret yang ditukarkan oleh top turret memang terdengar tidak unworth it, tapi setidaknya ada pertukaran yang bisa didapatkan oleh Smart Omega di momen-momen krusial. Dan nampaknya tidak secepat itu juga Smart Omega bisa menahan, tidak selama itu lebih tepatnya ya dari segi perekonomian, karena goldnya udah mulai swing lagi. Dan kalau kita lihat dari arah itemnya, Golden Staff, Frozen Sight ini udah jadi item premier yang juga diamankan oleh cewek. Sehingga follow up-nya udah mulai berasa harusnya. Iya, Shadow Kill, Andoryu memang sudah diaktifkan. Cewek dan juga Lutfi menahan semua damage-nya. Chaknu dengan adanya konsil, Wild Charge dikeluarkan. Turtle masih coba untuk di-commit oleh Kairi seorang diri. Dan berhasil mendapatkan Turtle yang ketiga. Andoryu di sisi lain kesulitan meskipun Kai akhirnya dipanis. Ter-shutdown sudah dan Kiboy kali ini tertinggal di bagian belakang double. Dipegang oleh JOWM. Turtle yang berhasil diamankan oleh Kairi. Ganjarannya maut dari teman-teman Smart Omega yang mengingatkan kembali keuntungan di area mid lane. Dan ini lagi-lagi menutupi untungan yang dia alami di beberapa menit lalu. Karena center turret masalahnya ini poros rotasi mereka untuk melakukan invasi dari Purple Buff yang dimiliki oleh seorang Kairi. Iya, dan ini yang aku bahas dengan pemilihan Karazusin ya. Sebagai hero yang punya win rate di angka 20%. Apalagi harus head to head dengan assassin dari komposisi timnya Smart Omega. Itu bakal cukup sulit untuk Sun sebenarnya bisa lebih efektif di game ini. Dia bisa mentargetkan mungkin ke arah fighter-fighter seperti Chaknu dan juga Ryota dengan Arrot dan Groknya. Tapi masalahnya Ryota juga bisa berpindah tempat dengan Vengeance atau skill 2-nya dia. Sementara kalau dari Grok dia punya Power of Nature buat immune dari knock up effect Lantern Flare-nya Zuxin. Nah itu dia nih ya yang perlu diperhatikan lebih lagi dari teman-teman Fnatic Onyx. Karena kalau kita lihat goldnya juga udah mulai balance juga. Nampaknya jual beli serangan yang fluktuatif membuat akhirnya keuntungan diamankan oleh keduanya ya. Tidak ada yang signifikan memimpin. Dan kalau kita lihat dari gold leaderboardnya justru di sini ada 2 god laner dari kedua belah tim yang sama-sama memimpin. Sama-sama punya power untuk bisa memberikan damage dan wow ini jadi semakin sosok ya. Walaupun memang dari banyaknya team fight. Ini kill point-nya juga gak terlalu jauh, masih 3-5 sebenarnya. Iya, total 8 poin kill di menit ke-8 menandakan bahwa 1 kill per menit. Tapi Lutfi mencoba membuka semak-semak. Dia seorang diri dengan edit harusnya aman aja. Mencoba untuk onward, masih berhasil dihindari. Chaknu men-trigger flicker untuk defensif. Sambil menunggu Lord pertama di 5 detik yang akan hadir. Wah setidaknya itu bagus banget sih. Trigger satu inisiasi penting dari Chaknu ya. Sebelum adanya Lord, tapi Council Play. Wah, Wild Charge sudah mulai diaktifkan. Masalahnya sekarang Lutfi belum sempat menggunakan Primal Rod-nya. Lantern Flare karena Chaknu sedikit demi sedikit mengikis HP dari Chaknu dan berhasil mempanis Chaknu. Masalahnya Kairi pun down. Dengan adanya JWM, Zaman Force diaktifkan terlalu sakit damage yang dihasilkan. Dari Synchro Visions-nya Kiboy, Immortality-nya gak bisa diselamatkan. Sementara Suns bertahan dari Shadow Kill, damage terlalu sakit dan terpanis. Untuk kedua kalinya Suns juga gak bisa diselamatkan dari sang assassin. Wow. No flicker tapi masih tetap bisa party dari teman-teman Smart Omega. Dan lihat cewek di area bottom lane. Nyaris menjadi bulan-bulanan dari seorang Ryota. Keunggulan kuantitas yang buat Smart Omega tidak mau membuang peluang mereka untuk langsung. Lagi untuk masuk ke dalam game kita yang kedua. Masih match point di tangan Fnatic Onyx. Tapi apakah Smart Omega dengan Lord pertama ini mampu untuk menyamakan keadaan? Oke, karena fun fact-nya juga di sini Fnatic Onyx baru bisa mainin karya laning yang dipegang oleh cewek tadi ya. Outer dan inner turret-nya. Di sisi lain, top dan juga mid lane-nya masih punya pertahanan yang kuat banget dari teman-teman Smart Omega. Dan belajar dari kesalahan seperti apa ini yang sudah dipersiapkan oleh Smart Omega untuk mengawal Lord. Karena nampaknya manajemen wave minion mereka terpantau rapih di 3 laning-nya.
fokus mereka ingin membabat habis masing-masing inner turret yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Tapi ada kawalan di area mid lane. Iya, Final Slash yang connect karena Lutfi dan sepertinya Lutfi terpanis untuk ketiga kalinya. Inisiasi coba dilakukan di bagian belakang oleh Andoryu. Shadow Kill dikeluarkan. Kairi mencoba untuk membalas semua perbuatan dilakukan oleh Smart Omega. Tapi double yang jatuh ke tangan JWM kali ini beserta dengan Lord di area mid lane. Best Red Andoryu dengan Blade of Despair-nya akan semakin membuat kesulitan besar sekali ke arah Fnatic Onyx. Wow, masalahnya belum berhenti sampai di situ nih. Masih ada satu buah pergerakan lagi. Dan Sans? Wah, ini nggak bisa diselamatkan juga. Sementara Kairi juga dipanis. Ini banyak member yang maju secara nggak serentak, ya, satu persatu. Dan itu membuat keuntungan untuk Smart Omega mempanis mereka yang majunya tertinggal dari tim yang lain. Iya, masalahnya tadi pas ada pengawal dari Lord, dari pemain-pemain Smart Omega. Dua hero badan Fnatic Onyx aja sulit untuk bisa menahan deal damage yang diberikan, yang disiapkan juga lebih tepatnya oleh teman-teman dari Smart Omega. Disusul dengan kematian cewek yang kita tahu dia single target juga ya. Ini kemudian akan menjadi salah satu isu juga sebetulnya terkait Fnatic Onyx. Di mana momen kali ini yang bisa dimaksimalkan oleh Fnatic Onyx adalah setup miscalculate dari Smart Omega. Dan kalau kita bicara soal item di menit menuju menit 12, primer item dari Kairinya cewek juga udah tercipta di sana. Dan kalau kita lihat dari Kairi, item andalannya ya, Blood Wings, ada Fedora Feven dan juga Starlium saja udah muncul. Cuman space yang dia butuhkan seperti game pertama ini sangat-sangat dipatahkan dengan adanya power CC. Apalagi korelasi antara Arlott dan juga Grok. Yang kita tahu ya ini akan menciptakan sisi power yang melimpah. Ini yang sebenarnya jadi batu sandungan buat teman-teman Fnatic Onyx di game ini. Betul. Dan yang aku penasaran adalah dia tadi belum ada momentum tercipta dari Keyboy yang bisa di follow up baik dengan Kairi. Tapi kali ini sepertinya momen tersebut terjadi dengan Keyboy yang langsung membuka inisiasi ke Chakno. Flicker kembali dikeluarkan. Defense manuver yang luar biasa dari Smart Omega. Setidaknya purple buff kembali jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Wow, all in karya Chakno. Nampaknya belum menjadi salah satu isu untuk Fnatic Onyx bisa mengamankan power snowball mereka lagi. Chakno still survive, Flicker for defensive. Dan kalau kita lihat di sini reset momen lagi dari keduanya mengingat masih ada peluang yang besar untuk Fnatic Onyx ikut karya Lord Dance-nya juga. Dan kita bakal lihat tim Smart Omega yang lagi memegang kendali perekonomian. Mereka yang langsung melakukan opening tapi Keyboy. Wow, Keyboy membuka dengan Tyrant's Rage masuk ke sisi dari Chakno. Terpaksa mereset kembali Lord kedua yang sudah enhance Smart Omega. Mereka coba untuk mainin manajemen winning terlebih dahulu di bagian mid dan juga bottom lane. Sepertinya midnya sudah berhasil didorong. Masalahnya Sans sekarang terpaksa untuk melarikan diri ke bagian belakang. Purify diaktifkan, Lutfi masih menahan semua damage-nya. Keyboy terdeteksi. Dan kali ini cewek masuk mencoba untuk menangkap Chakno dengan konsil. Dia melarikan diri. Frigid Glacier dari Ukir langsung membuat semua netral dan disengage kedua belah tim. Oke, tipis-tipis masih dipegang oleh Smart Omega terkait statistik teamfight yang terjadi di game yang kedua. Intensitas tinggi kembali dipertontonkan bagaimana Fnatic Onyx masih cukup struggle untuk bisa menewaskan pemain-pemain dari Smart Omega. Tapi satu hal yang pasti, siasat mereka untuk melakukan cancellation setup di area Lord yang ngebuat akhirnya Smart Omega lagi-lagi harus mengambil langkah mundur untuk bisa masuk ke area Lordnya. Sedangkan kali ini Lord lagi-lagi bakalan ditunggu nih. Gak ada yang mau buka karena dari tadi opening dari Keyboy ini udah mulai meresahkan setup dari Smart Omega. Apalagi 2 kali. Iya. Chakno hampir tumbang tadi. Betul. Chakno masih belum available dari flickernya. Tapi beberapa detik lagi akan siap. Masalahnya Onyx. Ini Keyboy gak ada flicker, Sansnya gak ada Purify. Bakal cukup sulit ya untuk teamfight lagi. Meskipun kita tahu Fnatic Onyx mereka gak mau merelakan Lord kedua ke tangan Smart Omega. Tapi Smart Omega setupnya udah matang, semua vision terjaga. Dan siapapun nanti yang masuk dari dalam area mid lane itu akan dipanis dengan 3 member yang bersiap. Harusnya sih, wow ini cukup menarik kalau kita lihat setup dari Fnatic Onyx ya. 3-2 yang bakal mereka bawakan ya. Di mana cewek juga udah mulai berkolaborasi dengan Keyboy dan juga Sans. Sedangkan Smart Omega harusnya bakal coba untuk kembali mengisi posisi setup mereka di area Lord. Karena mereka masih di keadaan yang mengunggul dari segi perekonomian. Dan ini agak beresiko nih kalau sampai ketahuan atau mungkin show off di area bottom lane. Bisanya digas oleh teman-teman dari Smart Omega di area Lord deh. Iya apalagi kalau sampai show ya. Sekarang udah show juga dan langsung dikonsil. Memang terdeteksi oleh Sans yang membuka lantern flare-nya. Tapi di waktu yang bersamaan Lord mencoba untuk di all in oleh JWM dan juga Andoryu. Lutfi membuka visions untuk Onyx. Terlihat ada Chakno juga dengan power of nature-nya Ryota terhenti. Gagal Keyboy masuk dengan Tyrant's Rage.
Lord 20.000 HP. Dan sekarang Suns ini masih menunggu momentum yang tepat karena dia sulit sekali untuk menangkap member dari Smart Omega. Oke, Chaknu terkena efek knock up tapi masih belum ada follow up dan kembali reset Lordnya. Oke, streaknya keunggulan dipegang oleh teman-teman dari Fnatic Onyx ya. Manajemen laning mereka berjalan sesuai skenario. Seperti yang kita lihat di area bottom lane ada gerombolan wave minion yang bisa di-maintain. Dan juga mid lane outer turret yang akhirnya bisa dihancurkan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Membuat keadaan semakin sengit di area Lord Pit-nya. Dan lihat ada Shadow Kiru. Wah, ini udah ke-trigger dan itu informasi yang sangat mahal. Hayabusa dari Andoryu udah gak ready untuk ultimate yang dia miliki selama kurang lebih 20 detik depan. Sehingga Fnatic Onyx harusnya sesegera reset dulu, balik ke arah base, penuhin HP-nya, balik lagi buat setup. Ini waktu yang tepat untuk mereka mulai pertempuran. Karena mereka pede loh. Dari perbedaan 4.000 gold sampai sekarang hanya terpaut 3.000 gold. Itu mereka tetap bisa untuk maksain kontes di Lord kedua ini. Bagus banget mereka untuk nyari keuntungan ya. Untuk menutupi kerugian dengan manage karya laningnya. Tapi Kiboy. Tyrant's Revenge. Kombinasi skill yang konek ke arah Chaknu. Chak Mamba down. Tapi ada pertukaran dengan Lutfi. Mencoba untuk menyelamatkan nyawa JWM dipaksa untuk disengage. Purify-nya masih aktif. Tapi kembali Kiboy. This is my boy terlalu dalam sepertinya. Masuk Andoryu. Gak berhasil untuk mengkombinasikan skillnya. Dan sekarang Lord dengan 4 melawan 4. Banyak source skill yang sudah dikeluarkan. Dan hanya tarik ulur kembali. Wow, tarik ulur lagi-lagi. Jual beli serangan trading kill terjadi dari setup teamfight yang dibuka oleh kedua belah tim. Dan nampaknya kali ini teman-teman dari Fnatic Onyx kembali coba untuk memancing keributan. Lordnya menyisakan setengah dari HP nampaknya terlalu beresiko sehingga kemudian menunggu kembali Lutfi hadir di area sisi laning untuk melakukan full setup teamfight di area Lord. Dan kalau kita lihat road to full pack item dari seorang Kairi, Winter Crown juga ada di tubuh dari sosok jungler yang masih dinantikan performanya untuk bisa secure karya Lord yang bakal coba untuk di-commit. Wah, tapi ini kayaknya langsung coba all in dengan Lord dan Kai berhasil mendapatkan retribution-nya. Meskipun Kiboy kehilangan immortality dari Shadow Kill, Frigid Glacier diaktifkan, Kairi juga dipanis. Chaknu kehilangan immortality dan ada cewek yang dikejar dengan vengeance dari Ryota. Sans memberikan backupan, memberikan lantern flare-nya, double dipegang oleh Andoryu dan menuju ke arah Lutfi. Lutfi pernah membuat tapi gagal escape dari area barrier dan ada member terakhir yang tersisa yaitu Sans. Meskipun dia mendapatkan Ryota, tapi one man last standing yang ada hanya Sans. Dan apakah dia mampu untuk mempertahankan dari 4 member Smart Omega? Sans mencoba untuk clear minion, masuk dengan quad shadow-nya. Sans mencoba untuk menghancurkan semua minion yang masuk, tapi terlalu banyak minion. Dan satu sama Smart Omega berhasil membekuk Onyx di game kedua. Wow. Lord Dance yang